Apakah kamu pernah merasa bahwa hubunganmu tidak sebaik orang lain? Atau mungkin sudah berusaha bagaimana menjalin hubungan, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan? Setiap kali mencoba memperbaiki, selalu ada konflik baru yang muncul. Kadang, kata-kata yang kita ucapkan terasa seperti senjata. Dia melukai tanpa kita sadari. Nah, bagaimana jika di video ini ada cara yang lebih baik untuk berkomunikasi untuk diri dan pasangan Anda? Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi empatik dengan prinsip ahimsa, sebuah ajaran tentang tanpa kekerasan baik dalam tindakan, pikiran, maupun kata-kata. Sebuah hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau teman, seringkali rusak bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena cara kita berkomunikasi. Kita berbicara, tetapi seringkali kita tidak mendengarkan. Kita menjawab, tetapi seringkali kita juga tidak memahami. Kata-kata kita, meskipun tidak dimaksudkan untuk menyakiti, seringkali mengandung nada kekerasan. Baik itu dalam bentuk kritik tajam, sarkasme, atau kemarahan. Semua itu muncul karena adanya intonasi yang terlalu cepat, terlalu tinggi dari apa yang kita bisa sampaikan. Prinsip ahimsa mengajarkan bahwa kekerasan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga bisa terjadi melalui pikiran dan kata-kata. Ahimsa ini bukan ajaran agama tertentu, tetapi ajaran filsafat kebenaran universal akan kedamaian dan cinta kasih. Nah, dalam komunikasi, seringkali kekerasan dan salah penyampaian komunikasi bisa menjadi akar dari hubungan yang gagal. Ahimsa yang berarti tanpa kekerasan adalah salah satu prinsip utama dalam kebijaksanaan dan jalan kebenaran. Ajaran ini mengingatkan kita untuk menjaga harmoni dalam tindakan, pikiran, dan ucapan kita. Dalam komunikasi, ahimsa berarti bicara dengan empati, mendengarkan dengan hati, dan memilih kata-kata yang tidak melukai orang lain. Ada 3 elemen utama ahimsa yang bisa diterapkan dalam komunikasi empatik. Pertama, kesadaran diri. Sebelum bicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang akan aku katakan ini benar? Apakah ini diperlukan? Apakah ini baik? Dengan kesadaran ini, kita bisa mencegah kata-kata yang kasar atau melukai seseorang dengan pilihan kata dan intonasi yang menyakitkan. Yang kedua, pendengaran aktif. Mendengarkan bukan soal mendengar kata-kata saja, tetapi juga memahami perasaan dan emosi di baliknya. Ketika seseorang bicara, fokuslah sepenuhnya tanpa menghakimi, menyela, atau ada keinginan untuk menyerang dan menjadi benar. Yang ketiga, empati dalam kata-kata. Gunakan kata-kata yang sangat membangun, bukan sebaliknya, yaitu menghancurkan. Gantilah kritik dengan saran dan kemarahan dengan pertanyaan. Misalnya, daripada berkata, "Kamu selalu salah," cobalah ubah menjadi, "Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya bersama-sama?" Sekarang, mari kita bahas beberapa teknik praktis untuk menerapkan ahimsa dalam komunikasi sehari-hari. Pertama, latihan nafas sebelum bicara. Ketika kamu merasa marah atau kesal, ambil waktu untuk bernafas dalam-dalam 3 kali sebelum menjawab. Ini memberi waktu bagi pikiranmu untuk tenang, sehingga kata-katamu tidak keluar dengan nada kasar. Sekaligus untuk menghindari terjadinya self-sabotase dari pikiran otak reptil kita. Yang kedua, teknik reframing. Ini adalah salah satu teknik dari NLP. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitimu, cobalah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, jika pasanganmu berkata, "Kamu tidak pernah peduli," anggaplah ini sebagai ekspresi rasa sakit mereka, bukan sebagai serangan pribadi. Lalu jawablah dengan empati. Seperti, "Aku mengerti kamu merasa tidak didengarkan, dan sekarang aku ingin tahu lebih banyak darimu. Bisakah kamu menjelaskannya?" Yang ketiga, gunakan I message. Dalam konflik, hindari menyalahkan.
Gunakan iMessage untuk mengungkapkan perasaanmu tanpa menyerang. Contoh, daripada berkata, "Kamu membuatku marah," maka katakanlah, "Aku merasa tidak nyaman ketika ini terjadi dan kita perlu komunikasikan lagi di waktu yang lebih tepat." Komunikasi ini mengurangi potensi konflik dan membuka ruang untuk adanya dialog. Pernahkah kamu mendengar kisah Mahatma Gandhi? Dalam kehidupannya, Gandhi sering dihadapkan pada situasi yang penuh konflik. Namun, ia selalu memilih kata-kata yang penuh kasih, bahkan kepada mereka yang memusuhinya. Suatu hari, seorang pria datang kepadanya dengan marah. Tetapi Gandhi hanya mendengarkan dengan tenang dan menjawab dengan lembut. Hasilnya, pria itu yang awalnya berniat menyerang, akhirnya meminta maaf dan bahkan menjadi pengikutnya. Ini adalah bukti nyata bahwa komunikasi yang didasarkan pada ahimsa bisa mengubah hati, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Hubungan yang gagal seringkali terjadi bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya pemahaman. Dan ini terjadi karena cara komunikasi yang terkesan menyerang dan selalu merasa lebih benar dari yang lain. Bahkan lebih lanjut, hal ini mengabaikan yang namanya emosi dan perasaan dalam diri seseorang. Dengan prinsip ahimsa, kita belajar berkomunikasi dengan lebih empatik, tanpa melukai. Ingat, kata-kata kita adalah kekuatan. Ia bisa melukai, tetapi juga bisa menyembuhkan. Mulai sekarang dan seterusnya, mari kita pilih untuk berbicara dengan cinta kasih, penuh kedamaian, mendengar dengan hati apa yang menjadi maksud utama yang ingin disampaikan seseorang atau pasanganmu, dan mulailah hidup dengan damai dan harmonis dengan cara komunikasi empatik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bagikan video ini kepada mereka yang ingin memperbaiki hubungan mereka melalui cara-cara komunikasi yang lebih baik. Ajaran yang disampaikan dalam konten ini bersifat universal dan tidak bermaksud untuk mengajarkan atau mempengaruhi agama, keyakinan, dan kepercayaan tertentu. Nilai-nilai yang dibahas seperti etika, kebijaksanaan sejati, dan pengendalian diri dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau spiritual.